Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Setiawati. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Pokjar Salut HMPTI Banjar Agung. Di sini saya akan melakukan wawancara tentang implementasi kurikulum Merdeka yang ada di sekolah saya. Nanti saya akan melakukan wawancara terhadap salah satu guru yang mengajar di sekolah saya dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Selamat siang, Pak. Ya. Di sini saya akan melakukan wawancara terhadap Bapak tentang kurikulum Merdeka yang ada di sekolah kita. Menurut Bapak, bagaimana implementasi kurikulum Merdeka yang ada di sekolah kita sekarang? Mengenai kurikulum Merdeka, terutama pengimplementasiannya. Implementasi kurikulum Merdeka di jenjang SD, khususnya di sekolahan kita itu mengutamakan pada pembelajaran berbasis proyek demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Hal itu juga tentunya selaras dengan pembelajaran abad 21. Profil pelajar Pancasila merupakan ciri atau karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk dapat diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Untuk pertanyaan yang kedua, kurikulum Merdeka kan sudah diterapkan di sekolah kita. Itu untuk kelasnya itu kelas berapa aja ya, Pak? Buat tahap pertama ini sementara masih kelas 1 dan kelas 4. Mengapa kelas 1 dan kelas 4? Karena prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka itu ialah pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, sehingga dilakukan secara bertahap, tidak bisa secara langsung. Mungkin nanti tahap selanjutnya yaitu kelas 6. Pertanyaan yang ketiga, Pak. Menurut Bapak, kelebihan kurikulum Merdeka sendiri itu seperti apa? Kalau menurut saya mengenai kelebihan kurikulum Merdeka itu yang pertama sederhana tetapi lebih fokus. Mengapa demikian? Karena penerapan kurikulum ini membuat murid lebih fokus pada materi yang esensial dan mengembangkan kompetensi murid itu lebih mudah karena murid bisa memilih. Yang kedua itu lebih merdeka. Mengapa lebih merdeka? Murid itu dibebaskan untuk memilih mata pelajaran yang sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Jadi murid itu lebih mudah untuk mengembangkan diri. Yang ketiga itu lebih interaktif. Melalui pembelajaran berbasis proyek, para murid diberi kesempatan untuk mengeksplorasi isu-isu di sekitar dan berkaitan dengan mata pelajaran. Ya, jadi kurikulum Merdeka sendiri banyak ya sebenarnya kelebihannya ya, Pak ya. Pertanyaan yang keempat, Pak. Menurut Bapak, kekurangan dari kurikulum Merdeka itu ada atau tidak? Tentunya pasti ada. Kalau kekurangannya itu yang pertama itu kurangnya persiapan, yang mana kurikulum ini kan baru rilis atau baru diluncurkan, sehingga guru itu harus menyesuaikan, jadi perlunya adanya kesiapan. Jadi yang pertama itu mengenai persiapan. Yang kedua itu sistem pembelajaran yang belum terencana dan terinci. Sistem pembelajaran masih belum membahas dengan rinci mengenai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang ketiga itu kurangnya kapasitas SDM. SDM ini berkaitan dengan persiapan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum Merdeka, membutuhkan waktu serta kemampuan guru yang mumpuni untuk memahami atau mempelajari tentang kurikulum Merdeka. Untuk pertanyaan terakhir ya, Pak ya, penutup nih pertanyaannya. Menurut Bapak apa sih yang paling menarik dari kurikulum Merdeka itu sendiri? Kalau menurut saya yang menarik dari kurikulum Merdeka itu yaitu kurikulum Merdeka ini pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dalam kurikulum Merdeka, sekolah dan guru itu diberikan kebebasan untuk menentukan kurikulum dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Tentunya juga dilihat dari sarana prasarana sekolah. Jadi sekolah itu enak untuk menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Terima kasih ya, Pak ya, atas waktunya wawancara kita ini.